sering kita cek, terus kondisi fisiknya bagus enggak, kemudian cacat enggak, memang sering ditengok-tengok, kadang sampai dari telur aja kita cek, isi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Soleh Hantara, alamat Jalan Parangtritis KM 11, Dusun Manding Gandean, RT 3, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Nama farm saya atau nama peternakan saya kasih nama Pawiro Tumpang Jogja atau biasa disingkat PBFG. Kalau nama Pawiro ini kan kita ambil dari sejarah dulu ya. Jadi dulu itu saya terkenal dengan sebutan Pawiro, atau karena kan dulu saya profesinya sales, kemudian wajah saya itu kan deso itu loh. Nah, pengennya sih wajah deso tapi hasilnya kuto. Terus teman-teman karena lihat saya itu deso tapi cerewet, tapi iso ngomong dan lain-lainnya kayak ya. Tapi kalau ada komplain dari pelanggan itu saya selalu bersikap perwira atau menyelesaikannya dengan gentle lah. Misalnya, mas ini expired, mas ini barangnya jelek, ya saya tukar atau gimana, saya ambil sikap kesatria atau perwira. Jadi terus teman-teman kalau lihat saya wajahnya desa ya Pawiro aja, wah cocok dengan karakternya yang desa gitu. Akhirnya selama-lama dengan kondisi perubahan zaman saya berganti usaha, tetap nama Pawiro itu saya pakai. Bahkan sempat tren di nama dengan Pawiro Doronya. Awal saya melihat peluang atau berbudidaya tekukur dan puter ini sebetulnya sih sejak anak-anak ya, sejak kanak-kanak itu saya sukanya ingon-ingon atau ngingu-ngingu, dari sekedar kambing, kebo, kemudian doro, tekukur, otomatis sama burung-burung itu kan di kampung saya suka ngingu-ngingu gitu. Terus akhirnya hobi dari itu dengan kondisi seneng-seneng ngingu-ngingu itu kan sekarang ada perubahan zaman atau media sosial. Kadang saya suka posting-posting hewan-hewan yang saya pelihara tadi, kok laku, ada yang minat, oh posting ini kok ada yang seneng, bahkan antar kota, bahkan antar pulau banyak. Akhirnya dengan lihat peluang itu, akhirnya saya ambil kesempatan untuk ternak jenis-jenis puter dan tekukur. Apalagi dulu saya pas lihat postingan-postingan di luar negeri, saya lihat tekukur itu ternyata warnanya tidak cuman hitam ke coklat-coklatan yang seperti yang lihat di pohon-pohon atau di sawah-sawah itu. Ternyata ada mutasi warnanya, ada yang bloro, ada yang putih, ada yang coklat-coklat, ada yang krem. Terus saya tertarik karena di Indonesia terkenal dengan warna-warna katuranggan lah istilahnya. Kalau Indonesia ada warna sedikit beda, aduh ini katuranggannya ini, oh ini katuranggannya ini. Saya tidak ambil pusing dengan katuranggan sebetulnya, saya cuman wah ini antik nih kalau dikembangkan. Akhirnya saya mulai hunting lokalan, jenis-jenis tekukur yang ada di Indonesia. Mungkin nemu blorok, cuma sayapnya aja putih atau kepalanya aja putih di penjaring atau di mana. Terus akhirnya dari itu saya kumpulin, bahkan saya sempat nemu putih dari Pati, itu harganya satu ekornya minta 10 juta karena waktu itu belum ada tekukur impor warna putih atau warna lain. Dengan adanya tolang itu saya yakin, karena yang blorok sama yang kepalanya putih-putih aja laris, apalagi yang putih full. Akhirnya 10 juta saya bayar. Nah, dari itu saya kembangkan terus, saya
kawin silang sama warna-warna yang sudah ada. Kawin silangnya tetap kawin silang sama tekukur ya, bukan sama puter. Jadi tekukur sama tekukur tetap menghasilkan tekukur. Kalau nanti tekukur sama puter hasilnya jadi beda, jadi namanya juhu dan hybrid. Kalau kita fokus ke warna-warna mutasian gen atau kelainan gen pada burung tekukur. Nanti puter juga ada warna-warna mutasi tapi sesama puter. Jadi nilai jualnya beda ketika puter dikawinkan sama tekukur, itu akan beda sama mutasi gennya sendiri. Kalau puter memang benar-benar mutasi gennya puter, kalau tekukur benar-benar mutasi gennya puter. Jadi nggak ada kawin silang dengan jenis lain, fokus ke mutasi gen ini. Kalau yang pertama itu jelas suaranya ya. Kalau puter itu kugrukok, dari kugrukok itu puter, suara puter. Kalau suara tekukur nah itu suara tekukur. Kemudian secara fisik itu juga beda. Kalau tekukur itu di lehernya ada mutiaranya atau spotted-spottednya ada. Biasanya kan kalau nama internasional biasa disebut spotted dove, atau karena di sini ada manik-manik atau kalungnya itu bentuknya mutiara-mutiara. Sedangkan puter itu garis melintang, biasanya 3 antara putih, hitam, putih lagi gitu. Seperti itu kalau puter. Kalau kita ternaknya pakai ternak sederhana, jadi kita menggunakan sangkar kecil atau sangkar labet, itu ukuran 60 cm x 50 x 40. Jadi mungkin pionir yang sekarang ternak tekukur itu yang menggunakan sangkar kecil mungkin dari sini, mungkin menginspirasi yang lain. Karena dengan jumlah misalnya gini, ini satu tingkat ini kan tingginya kurang lebih 2 meter, kemudian lebarnya kalau ternak normal itu kan pakai ukuran setengah meter atau 1 meter, jadi 2 meter kali 1,5 atau kali setengah meter. Itu kalau normal kandang pada umumnya itu cuma muat 1 pasang, sedangkan di tempat kita itu bisa 8 pasang karena kanan kirinya sudah 2, naik turunnya bisa muat 4. Bahkan kalau yang di sana kita udah coba ke 5 tingkat. Itu kan penting kita bisa ngopeninya biar enak. Jadi sistemnya cuma pakai petarangan atau sarang, kemudian tempat pakan, air minum, sama jangan lupa kasih grid atau tempat asinan, karena semua burung pemakan bijian baik itu tekukur, merpati, puter dan sebangsanya itu pasti dia dalam pencernaannya dibantu semacam kerikil-kerikil kecil. Sama dia grid itu gunanya untuk membantu pencernaan, sama dibutuhkan untuk pertumbuhan bulu, pertumbuhan tulang, dan menambah kesehatan burung. Kalau tekukur sama puter pakan hampir sama, jadi semua jenis biji-bijian itu mau, sementing jangan terlalu besar. Kalau merpati besar bisa, tapi kalau tekukur sama puter itu saya menggunakan fokusnya ke pokoknya itu adalah 50% jagung giling, kemudian 50% campuran. Jadi antara campuran tadi ada millet putih, millet merah, kacang hijau, beras hitam, kemudian kenari seed, cantel itu di 50%, jadi 50% lagi jagung, jadi 50-50 kita oplos. Untuk saat ini masih ke pasar lokal ya, artinya masih seputaran Indonesia dan sekitarnya. Sekitarnya. Jadi pasarnya masih lokal atau Indonesia, jadi bisa se-Jawa, bisa antar pulau. Itu terutama ya wilayah-wilayah Bali, wilayah Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Lombok itu paling banyak. Mungkin untuk Indonesia Timur kurang, kayak Papua sama mana ya sana. Ya daerah-daerah Indonesia Timur memang pembelian ini kurang, walaupun tetap ada dalam 1 tahun 1, 2, 3 kali pernah ngirim juga sana, tapi terbanyak ngetan itu ya Bali, Lombok. Kalau ke barat ya sampai Medan, sampai Aceh ada. Saya terus terang kalau pemasaran masih sosmed, jadi posting di grup-grup Facebook dan IG. Ada juga teman-teman yang udah bantu
ada juga beberapa teman yang membantu dari YouTuber atau dari media-media online seperti jogjaaja.com ini mempromosikan saya dari tulisan-tulisannya maupun dari video-videonya. Otomatis peternakan tekukur dan puter ini semakin dikenal. Kalau harga saat ini ya, ini berarti tahun 2020 Desemberan ya, 2020-2021 lah sekitar. Saya jual anakan warna biasa, dia warna biasa tapi split bagian warna itu sekitar 750 per ekor. Kemudian yang ada bercak-bercaknya putih yang sudah blorok-blorok itu 1 jutaan per ekor. Kemudian yang putihnya mulai banyak itu mulai 1,5 per ekor sampai 2,5 per ekor. Kemudian mutasi-mutasi warna full kayak leopard, RWS, kemudian putih, kemudian white leopard, kemudian black spot itu rata-rata 2,5 per ekor. Jadi rata-rata kalau bisa dikatakan jenis tekukur warna ini rata-rata 5 jutaan per ekor. Sedangkan untuk puter hampir sama, walaupun jenis-jenis tertentu ada yang lebih murah sama ada yang lebih mahal dari tekukur juga ada. Kalau hitungan menjualnya itu sebetulnya kondisional. Jadi kalau Indonesia atau saat ini kita pas kena wabah ya, wabah corona ini kan ekonomi kita kan bisa dibilang agak seret ya. Ini termasuk sepi, tapi kalau pas kondisi-kondisi orang pada duitnya nganggur atau pada baru butuh hiburan itu bisa banyak, bisa kalau penjualan sampai mungkin bisa sampai puluhan juta. Tapi kalau ya sepi ya paling di bawah 10 atau di bawah 5 kalau sepi. Tapi kalau produksi kita banyak tetap mungkin sekitar 50 ekor sampai 60 ekor per bulan ada per bulan hasil produksi. Tapi nggak semua laku loh Mas, kalau semua laku ya kaya raya. Tapi sempat beberapa waktu lalu sempat habis juga, dari sebulan itu hasil ternakan sampai kurang. Jadi stok display di depan tadi kita sempat habis semuanya. Karena nggak tahu ya, musim pas orang berlomba-lomba pengen investasi atau jenuh baru dikurung kena corona terus pengen cari hiburan, itu mungkin bisa juga berkode beli itu. Hampir tiap hari beli. Kalau di tempat saya itu untuk kualitas suara saya itu terlalu tidak peka ya untuk jenis suara yang panjang, yang pendek, yang intonasinya bagus, yang masuk kelas itu kurang paham. Jadi di tempat saya itu cenderung mainnya ke puter hias sama derbuku warna. Jadi untuk yang bagus ya menurut saya karena dia mutasinya langka atau mutasinya belum ada yang di tempat lain, saya katakan bagus dalam artian bagus prospek jualnya. Jadi kalau bagus suaranya itu biasanya pemain-pemain lomba gantangan, dan saya kurang peka untuk sinau di suara. Saya lebih cenderung ke warna, ke yang dilihat atau visualisasinya dia bloroknya antik atau dia mutasi warnanya langka belum ada di tempat lain atau masih jumlahnya sedikit, saya katakan itu bagus. Dalam artinya ya tadi bagus prospek jualnya aja, prospek untuk diterap ke depan. Untuk penggemar tekukur dan puter hias, kalau misalnya ini tips, sekedar tip ya, kalau panjenengan pengen ngingu atau pengen ternak itu kuncinya yang pertama adalah seneng dulu dengan apa hewan yang akan dipelihara, burung yang dipilih misalnya. Nanti jangan sampai terjadi karena terobsesi teman-teman pada sukses ternak burung, ternak sesuatu, terus kita terbawa emosi pengen ngingu, tapi motivasi kita bukan karena hobi, bukan karena seneng. Jadi kita terlalu ngoyak keuntungan besar, investasi besar-besaran, tapi malah tidak hasil karena dilalai pas kita panen kondisinya pas kayak corona, pas nanti ada wabah atau pas nanti ada bencana atau nanti pas teman-teman yang lain juga bludak. Jadi pas panen juga, jadi otomatis nanti harga kan bersaing dan otomatis harga turun. Nanti kalau ketika harapan tidak sesuai kenyataan, bukunya ini payu 5 juta sekarang 500, itu kan mesak ya. Jadi ketika panjenengan milih dengan semangat seneng dulu,
orang lain juga senang, otomatis malah harga akan terjaga. Dan minimal kalau burung belum bisa produk, sudah senang dulu atau sudah badi dulu dengan melihat perkembangan burung, dengan suara-suara burung, dengan tiap hari ngopeni, itu sudah keuntungan tersendiri. Minimal pulang kerja wis ora stres. Wis ora stres doyak-doyak bos, doyak-doyak target atau doyak-doyak pekerjaan yang lain, tapi lihat burung sudah dapat keuntungan senang sendiri. Kemudian kalau itu semua sudah selesai atau sudah cocok, mas aku seneng burung, saya seneng ini pelihara ini, nah, nanti belanjanya ke tempat saya. Jangan lupa nanti cari Pak Wirodoro yang beralamat di Dusun Manding Gandean, RT 3, Tirtonegoro Bantul, Yogyakarta. Kalau nomor teleponnya 081227522987. Bisa di WhatsApp. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.